Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya pendidikan. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah terlepas dari unsur budaya. Sosialisasi manusia mengacu kepada hubungan antar individu, antara masyarakat dan individu dengan masyarakat. Karena itu, aspek sosial melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik agar menjadi lebih baik. Lalu bagaimana peran aspek sosial dan budaya sebagai landasan dalam pendidikan? Pertama ada hakikat pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan rohani dalam kehidupan manusia. Manusia memperoleh pendidikan dari proses belajar. Belajar sendiri adalah sebuah proses adaptasi tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Melalui proses belajar terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan antara pengajar dan siswa agar mereka mampu menyerap, menilai, dan mengembangkan secara mandiri ilmu yang dipelajarinya. Sehingga melalui belajar dalam proses pendidikan, yakni membangun karakter siswa menjadi dewasa yang mandiri. Pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan sadar dan disengaja secara penuh dan tanggung jawab yang dilakukan pendidik kepada siswa, sehingga menimbulkan interaksi dari keduanya guna mencapai kedewasaan yang dicita-citakan secara bertahap dan berkesinambungan di semua aspek lingkungan hidup, meliputi rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah landasan sosiologi. Sosiologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ditinjau dari interaksi sosial, proses sosial, dan perubahan sosial. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi yang lebih muda mengembangkan dirinya. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ditinjau dari interaksi sosial, proses sosial, dan perubahan sosial, kini turut mengambil perhatian terhadap kegiatan pendidikan kian intensif. Selanjutnya ada landasan sosial. Di sini ada proses sosial, membentuk imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Yang pertama, imitasi ya. Imitasi adalah sikap meniru yang dapat bersikap positif maupun negatif. Misalnya, siswa meniru gurunya dalam berdisiplin, maka ia merupakan indikator bahwa siswa dapat mensosialisasikan dirinya secara positif terhadap gurunya. Namun sebaliknya, jika siswa meniru siswa lain yang merokok, maka ia melakukan sosialisasi negatif dan ia termasuk ke kelompok siswa perokok. Yang kedua, sugesti. Sugesti adalah sikap meniru juga tapi dalam bentuk persuasif. Bila mana jika terjadi seorang siswa meniru atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang dipandang menarik. Namun kalau anak terlalu sering mensosialisasi lewat sugesti, dapat membuat daya pikir yang rasional terhambat. Selanjutnya ada identifikasi. Kata identifikasi berasal dari kata identik yang artinya sama. Siswa bisa saja akan mengidentifikasi guru wanita yang cantik. Siswa ini ingin secantik gurunya, paling tidak dalam cara berdandan. Selanjutnya ada simpati. Simpati adalah faktor terakhir yang membuat anak mengadakan proses sosial. Simpati akan terjadi saat seseorang merasa tertarik kepada orang lain. Faktor perasaan memegang peranan penting dalam simpati. Selanjutnya ada landasan budaya. Menurut Hasan, kebudayaan adalah seluruh dari hasil manusia hidup berkemasyarakatan berisi aksi terhadap oleh kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kepandaian. Menurut Kneller, kebudayaan adalah cara hidup yang telah dikembangkan oleh anggota masyarakat. Berdasarkan definisi para ahli tentang kebudayaan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari cara hidup manusia, bahkan hidup bermasyarakat, yang mencakup pengetahuan,
kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, kesenian, serta kebiasaan yang diperoleh seseorang sebagai masyarakat. Selanjutnya adalah landasan budaya. Ada 8 komponen kebudayaan antara lain. Yang pertama gagasan, yang kedua ideologi, yang ketiga norma, yang keempat teknologi, yang kelima benda, yang keenam kesenian, yang ketujuh ilmu, dan yang terakhir kepandaian. Kebudayaan dapat dibentuk dan dilestarikan atau dikembangkan karena melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Sebagai contoh dalam penggunaan bahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan kepada anak-anak untuk mengatakan sesuatu. Kapan hal itu dapat dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Dengan mempelajari tingkah laku yang dapat diterima dan kemudian menerapkannya sebagai tingkah lakunya sendiri, menjadi anak sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, anak-anak harus diajarkan pola-pola tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan kata lain, fungsi pokok setiap sistem pendidikan adalah untuk mengajarkan anak-anak pola-pola tingkah laku yang esensial tersebut. Selanjutnya ada pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan. Setelah membicarakan tentang sosiologi, kebudayaan, masyarakat, serta kondisi masyarakat Indonesia yang terkait dengan pendidikan, maka pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan yaitu yang pertama rekonstruksionisme, yaitu asumsi bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan pelopor dalam perubahan sosial. Yang kedua, transmisi budaya, pewarisan nilai-nilai kebudayaan dari generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan. Yang ketiga ada internalisasi nilai-nilai kebudayaan, yaitu menyerap nilai-nilai kebudayaan ke dalam diri dan menjadikannya sebagai pedoman tingkah laku. Itu tadi penjelasan tentang sosial budaya terhadap pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.